Sedangkan menghujat Bapa dan Anak masih diampuni. Sedangkan kata kakak tadi mereka sama saja yaitu satu Tuhan. Ya. Jadi dikatakan menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni. Memang betul. Kenapa? Karena ketika orang menghujat Tuhan Yesus pun sama dengan menghujat Roh Kudus. Ya, contoh, saya kasih contoh. Beberapa bulan yang lalu ada kejadian orang menghujat Tuhan Yesus, ujung-ujungnya, mohon maaf, lewat. Ya, itu karena apa? Itu termasuk dalam penghujatan terhadap Roh Kudus. Nah, kenapa dikatakan menghujat anak itu masih bisa diampuni? Karena ini berbicara tentang kemanusiaannya, bukan berbicara tentang keilahiannya. Ya, ketika dia menghujat anak sebagai manusia, ya, sebagai manusianya, ketika dia mau bertobat, mau minta ampun, masih bisa diampuni. Ya, tetapi kalau dia sudah menghujat Roh Kudus, yaitu keilahian dari Yesus Kristus itu sudah tidak bisa terampuni. Seperti itu, Kakak. Silahkan. Kalau menghujat, mohon maaf nih ya kak, karena kan untuk orang-orang yang tidak percaya akan Yesus kan sama saja berdosa nih. Kenapa tidak disetarakan dalam Matius 12 dikatakan, kenapa dalam Matius 12 tidak dikatakan menghujat Roh Kudus, Bapa dan Anak itu sama-sama berdosa? Kenapa harus menghujat Roh Kudus masih diampuni, menghujat Bapa dan Anak mohon maaf, menghujat Roh Kudus tidak ampuni, sedangkan menghujat Bapa dan Anak masih diampuni? Oke, mungkin kita baca dulu ayatnya ya. Entar dulu. Ya, silahkan, Kak. Di Markus ya. Markus 3. Matius ya kak? Ya, sama saja sih sebenarnya ya. Sama. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan, gitu ya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak. Suaranya hilang. Mungkin kami karena jaringannya mungkin ya. Iya, kayaknya jaringannya Mikana hilang itu. Iya, lanjutkan Nathan aja mungkin selagi Kak Ya, Mikana. ya, tadi kan saya sudah jelaskan, Kak, ya, bahwa menghujat anak itu berbicara tentang kemanusiaannya, sementara menghujat Roh Kudus itu berbicara tentang penghujatan terhadap keilahiannya. Ya, dimana kalau kita menghujat keilahiannya, kita sudah melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Ya, karena kita sama saja menghujat pencipta kita. Sementara kalau kita menghujat kemanusiaannya dan kita mau bertobat, itu masih bisa diampuni. Ya, tetapi kalau sudah menghujat keilahiannya, sudah menghujat Roh Kudus, itu walaupun mau bertobat, ya agak susah. Seperti itu, Kakak. Silahkan. Tapi kan Kak, dalam hakikatnya, dalam tubuh Yesus itu kan Roh Kudus juga, tidak ada bedanya gitu. Jadi terkesan tidak sinkron antara pernyataan Matius 12 dengan yang Kakak jelaskan tadi menurut saya Ya, Kak. begini, Kak, ya, harus bisa dibedakan antara tubuh kemanusiaan dan roh keilahian. Itu harus bisa dibedakan. Kenapa? Jadi, Karena tubuh Yesus yang manusia itu masih ya, Halo? silakan mungkin. Suaraku tadi nggak kedengaran ya? iya Kak. Jeda tadi. Jeda. Oh, alah. Ya, lanjut Mikana. Tadi udah sampai mana? Masih pertanyaan yang sama. Ya, sebentar ya. Yang sama. Hai Mikana, kamu udah makan belum? Sudah, saudaraku, makasih sudah bertanya. Ya, jadi gini, sebentar dulu ya, soalnya terputus di YouTube.
jadi gini saudaraku. Jadi kalau ada orang yang berbuat dosa, dia masih bisa diampuni dengan kalau dia bertobat gitu ya. Tetapi kalau dia menghujat Roh Kudus, maksudnya menghujat Roh Kudus itu adalah mengatakan Yesus itu iblis, Yesus itu orang terkutuk gitu kan, Yesus itu melakukan mujizat, semua itu berasal dari iblis, itu adalah menghujat. Nah, karena Roh Kudus lah, yaitu Roh Tuhan Yesus itu sendiri yang akan mengisapkan kita akan segala dosa-dosa kita. Nah, kalau dia menentang Roh Kudus, gimana dia mendapatkan pengampunan? Gitu loh. Kalau dia menghujat ya, mengatakan Roh Kudus atau Roh Tuhan Yesus itu adalah iblis, dia terkutuk segala macam, bagaimana dia mau mendapatkan pengampunan? Karena yang bisa mengatakan Yesus itu Tuhan dan Allah apabila ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memanggil Yesus itu Tuhan tanpa ada Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, kalau dia menolak Roh Tuhan Yesus itu kudus dan dia tidak menerima, bagaimana dia mendapatkan pengampunan? Nah, seperti itu Cantik. Jadi Kak, oke saya paham. Jadi misalnya ketika tubuh Yesus itu tidak ada Roh Kudus lagi, misalnya ada orang yang mengatakan dia bukan Tuhan gitu, bisa ya Kak? Maksudnya Roh Tuhan Yesus itu selalu kudus selalu ya. Maksudnya kalau ada yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, ya mungkin karena ketidaktahuannya, ya masih ada pengampunan jikalau dia datang bertobat gitu. Jadi untuk tubuh Yesus itu sebenarnya pilihankah seperti Bunda Maria, atau memang dia itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri menjadi manusia? Roh Kudus itu maksudnya Roh Tuhan Yesus itu sendiri Cantik. Enggak, maksud saya Yesus itu tubuhnya itu bukan pilihan, tubuhnya itu berasal dari surga, artinya dia sendiri yang datang dalam rupa manusia. Dia sendiri yang berkenosis, ya, datang jadi manusia. Dia kan maha kuasa, tentu dia bisa datang dalam rupa apapun. Contohnya dalam perjanjian lama dia bisa datang dalam rupa malaikat, dalam rupa manusia, dalam rupa tiang api, sebagaimana yang dia kehendaki. Nah, gitu. lagi ya Kak. Iya. Kan Yesus di dalam agama kakak kan tidak dibenarkan untuk membunuh ya Kak. Iya. Jadi untuk Bani Israel itu gimana Kak? Kan mereka sebelumnya belum menerima hukum Taurat nih kan. Jadi kan mereka melakukan kesalahan-kesalahan karena belum menerima hukum Taurat. Itu bagaimana Kak? Apakah diampunkan sama Yesus atau bagaimana Kak? Siapapun yang bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus, dia akan diampuni. Jadi misalnya yang lahir di abad lalu nih Kak, misalnya dia sudah mati, sudah duluan mati nih. Oh ya, cara mereka mendapatkan pengampunan itu dengan beriman kepada Mesias yang dijanjikan. Sebab Mesias yang dijanjikan itu sejak zaman Adam. Itulah kenapa Kain dan Habel itu mempersembahkan kurban. Habel mempersembahkan darah domba, Kain mempersembahkan panen. Nah, kenapa mereka bisa melakukan kurban? Karena memang di saat Adam dijatuhi hukuman juga, di saat itu juga sudah dinubuatkan kedatangan Mesias. Mesias yang akan meremukkan kepala si ular, artinya meremukkan atau membebaskan kita dari kutuk maut. Nah, siapapun yang percaya akan nubuatan itu, dia akan selamat Cantik. Jadi orang yang menganggap dia bisa selamat dengan perbuatan baiknya, dengan amal-amalnya, justru itu yang akan tidak selamat. Kenapa? Siapa yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Nggak akan ada yang bisa. Nah, tetapi ketika dia beriman kepada Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama dengan mempersembahkan kurban darah, itu artinya mereka beriman kepada Mesias yang akan menyelamatkan kita dari kutuk maut. Nah, dia selamat. Berarti hukum Taurat itu ada sudah jauh sebelum Yesus ada ya? Hukum Taurat itu jauh sebelum Yesus ada. Tuhan Yesus itu sudah ada sejak dalam kekekalan karena dia adalah Allah itu sendiri. Ya, nah, hukum Taurat itu diberikan ya untuk bangsa Israel, di mana itu adalah tipologi atau gambaran tentang Mesias yang akan datang memberikan darahnya sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Ya. Hukum Taurat itu tentang Mesias, berbicara tentang Mesias yang akan datang. Jadi Kak, bagaimana untuk, kan ini kan Roh Kudus kan sudah tapi sepertinya saya rasa udah cukup ya, karena pertanyaanmu sudah lebih dari 3 ya, udah lebih dari 2, karena di sini konsisten. Kalau tidak buka kamera, 1 saja pertanyaannya. Makasih ya Cantik, God bless you.